Saya 4 tahun di KPK memperhatikan DKI. Makanya jauh sebelum Nasdem bicara nyalonin Anies, saya sudah bilang, Bapak harus jadi presiden. Ramah, sopan, jujur, berani, tanggung jawab, disiplin dan bekerja. Segala sesuatu nilai yang baik-baik itu. Itulah yang ada pada diri Pak Anies. Ini omongan ini tidak pernah saya ucapkan di depan umum. Bahwa saya pernah datang ke Pak Anies bertemu berkata, Bapak harus jadi presiden. Saya pakai kata harus, karena 4 tahun saya mengamati di KPK negeri ini sangat bobrok. Saya bilang, Anies nasib Baswedan. Tanyaan berikutnya, apa alasannya Mas Lalu? Karena saya 4 tahun lebih berada di KPK memberantas korupsi, saya bilang, saya hanya mau pemimpin yang paling minim resiko korupsinya. Dunia ini dinilai, diukur, dapat nilai berapa, iya kan? Dikasih konten 1 sampai 100. Indonesia dapatnya 34. Baru diumumkan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu juga kita dapatnya 34 dari 1 sampai 100. Kecil sekali. Sementara Malaysia dapat 50. Dia naik. Tahun lalu dia 47, tahun ini dia naik 3. Indonesia nggak naik, tetap aja 34. Karena apa? Karena pemerintahnya sangat korup, pemerintahnya sangat zolim, pemerintahnya sangat tidak memperhatikan rakyatnya. Dia sibuk dengan dirinya dan keluarganya. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, oleh sebab itu ibu-ibu bapak-bapak, yakin saja begitu Pak Anies terpilih dan kita harus berjuang untuk itu. Karena apapun kalau rencana baik kita pasti akan diridhoi oleh Allah. Dia akan memerintah 10 tahun. Bayangkan memerintah 10 tahun dengan hati, dengan perasaan, dengan kasih. Lihat sambutan Pak Anies tadi malam itu kata-katanya sangat dalam sekali. Membahagiakan rakyat Indonesia. Bukan dengan omongan, tetapi dengan tingkah laku sebagaimana dari DKI. Saya 4 tahun di KPK memperhatikan DKI. Makanya jauh sebelum Nasdem bicara nyalonin Anies, saya sudah bilang, Bapak harus jadi presiden. Percaya nggak saya ngomong itu? Saya datangi sendiri Anies. Jauh sebelum Nasdem. Setahun di depan sebelum Nasdem dan teman-teman menyatakan, saya bilang, Bapak harus jadi presiden. Saya datangi. Sejak itu sampai hari ini saya nggak pernah ketemu 4 mata. Saya ketemu di jalan-jalan saja. Apa yang mempertemukan satu orang dengan jagoan kita? Itu yang saya bilang, nilai, value, ethics, dan seterusnya. Saya selalu ibarat kita ini sekarang ini tawon di sebelah kiri, ini tawon di sebelah kanan, ada tawon ribuan tawon terbang, ya kan? Ribuan tawon terbang, pernah nggak lihat ada tawon tiba-tiba jatuh satu di bawah? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Apa yang mempertemukan tawon itu? Itulah yang disebut nilai, itulah yang disebut values. Di dalam teorinya disebutnya teori SWOT. Jadi kita ini masing-masing di ruangan ini mengibaratkan diri kita itu seperti Anies. Benar gak? Benar gak? Ya, kita harus seperti Anies. Kalau ada di antara kita tidak seperti Anies perilakunya,
itu hanya ngaku-ngaku aja pendukung Anies. Tapi orang-orang seperti itu nanti akan jatuh di bawah. Oleh sebab itu, mendukung Anies, kita bayangkan Anies itu masuk ke diri kita dan kita akan menjadi seperti dia. Gak pernah marah, kalem, ngomongnya lembut, cinta kasih, di depan diam aja, di maki-maki diam aja, ramah, sopan, jujur, berani dong, ya, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Segala sesuatu nilai yang baik-baik itulah yang ada pada diri Pak Anies. Ini omongan ini tidak pernah saya ucapkan di depan umum, bahwa saya pernah datang ke tempat Anies bertemu kata Bapak harus jadi presiden. Saya pakai kata harus. Karena 4 tahun saya mengamati di KPK negeri ini sangat bobrok sebobrok-bobroknya. Siapa yang bisa menyelamatkan negeri ini dengan cinta kasihnya, dengan kejujurannya, dengan kepeduliannya, dengan disiplinnya, dengan tanggung jawabnya, dengan keberaniannya. Ada orang disiplin, jujur, berani, tapi penakut. Jadi sekali lagi bapak-bapak juga jangan pernah mau ditakut-takuti orang, oke? Kalau ada siapapun menakut-nakuti, siapapun yang menakut-nakuti, apapun jabatannya, siapapun dia, catat. Suatu saat orang ini harus kita hukum. Kenapa? Karena dia musuh demokrasi. Dia merusak demokrasi. Dia merusak tatanan kehidupan berbangsa demokrasi Pancasila. Jadi kalau ada orang maksa, catat. Suatu saat orang ini kita hukum. Tidak boleh. Kita harus mulai perbaikan negeri ini. Kita harus mulai memperbaiki ini. Mulai dari kampanye, mulai dari menyusun program. Dan kita bukan hanya berjanji-janji saja. Jadi sekali lagi jangan pernah takut, tapi tetap harus rendah hati. Orang-orang yang tidak mencintai Anies itu nanti suatu saat jadi rakyatnya teman kita juga kan? Iya dong, jadi rakyat bangsa Indonesia juga dia nanti. Dia akan menjadi menjadi bagian dari keluarga kita yang kita anggap hanya sesat sementara. Tapi suatu saat kapan dia berbalik kita harus menerima dia. Betul ya, begitu ya? Nah, itulah tadi yang saya bilang dengan yang disebutkan dalam pidato tadi malam itu dengan cinta dan kasih itu. Jadi sekali lagi Bapak-bapak ada banyak teknik ya menyapa teman lama, meyakinkan dia. Ada begini, kadang ada orang mau kembali tapi malu. Ada orang mau tobat nggak ada pintunya, ya kan? Nggak ada pintu masuknya, nggak ada jalannya. Oleh sebab itu yakinkan teman-teman yang juga kita kenal, jelaskan bahwa 10 tahun ke depan terhitung Oktober nanti Indonesia akan berubah total dari cara menangani rakyatnya, dari cara mengasihi rakyatnya, dari cara membangun peradaban hukum, dari cara membagi kesejahteraan. Uang bangsa Indonesia ini cukup banyak, cuma tidak merata dan tidak adil. Tidak ada lagi cerita orang sakit harus ditanya sini, tanya sana. Hari ini memang sudah ada peningkatan, tetapi sedemikian lebih sulit karena jumlah rumah sakit juga berkurang, karena pembayaran BPJS juga sering terhambat. Tapi di masa depan setiap warga negara Indonesia yang jelas-jelas warga negara Indonesia, bahkan yang bukan punya KTP pun karena dia nggak bisa bikin KTP, karena KTP juga harus bayar. Dia sebenarnya adalah bangsa Indonesia. Katakan dia yang punya nik, siapapun dia, selama dia orang Indonesia, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dia. Betul? Apalagi kita yang tertib, kita yang bayar PBB, kita yang taat berlalu lintas, kita yang taat membayar sesuatu yang sifatnya iuran dan seterusnya. Pemerintah harus memberikan sesuatu sebagai balikannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekali lagi, persoalan yang ruwet ini akan menjadi lebih sederhana. Iya dong, kita kan lagi ya debatnya itu. Ya, debatnya itu kayaknya di mana ya pemimpin negara kita. Kok susah banget gitu ya. Tapi itu akan menjadi sederhana, itu akan menjadi lebih simpel ketika Anies menjadi presiden, karena dia memimpin
dengan cintanya terhadap rakyat Indonesia. Harus yakin di situ. Dan kami hadir di sini untuk meyakinkan bapak-bapak, tentu suatu saat kalau Pak Anies tidak mau memerintah seperti kita inginkan, bapak-bapak pasti bisa mengikuti kepala dua sama kepala tahun. Ya nggak? Pak Sob jadi dua, no. Saya berada di barisan ini adalah merasa bahwa kayaknya nggak sulit deh memperjuangkan Pak Anies dibanding saya kalau mau memperjuangkan calon yang lain, benar nggak? Kayaknya susah banget gitu, kayak kita kayak ada benang bahasa mau ditegakin gitu ya. Susah banget. Kita ini kayaknya udah sama gitu, kita terbang rame-rame, kita lihat kawan kita kiri, nggak benturan, ya kan? Kemana Pak Anies bergerak kita ngikuti, ya. Itu yang mahal dari sebuah organisasi. Bapak mau pergi ke Amerika kemanapun, ada yang namanya teori swarming namanya. Itu ibaratnya kelompokan atau burung terbang, atau para perempuan terbang yang mempertemukan mereka adalah apa? Nilai tadi. Itu yang selalu ditanyakan oleh Pak Anies kalau dia kampanye. Untuk apa kita di sini? Dan selalu begitu ya. Karena ada satu nilai yang sama. Dan itu datang, dan itu tidak bisa dibeli. Dan itu tidak bisa dibeli. Ya kan? Jadi sekali lagi, itu dulu kita lihat bahwa nanti kita berharap ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya hanya bisa berpesan, jaga semangatnya, jaga kesehatannya. Ada beberapa hari lagi kita harus berjuang, bertempur. Jangan kita semangat di kampanye ini atau di dalam rangka menyusun rencana, tetapi kemudian kita lengah, kemudian kita sakit dan seterusnya. Oleh sebab itu sekali lagi jangan lupa berdoa. Karena Saiton tidak suka terhadap rencana-rencana baik. Betul? Saiton tidak suka terhadap setiap rencana baik kita. Karena Saiton menginginkan Indonesia rusuh sepanjang sejarah. Oleh sebab itu kita hari ini mumpung ketemu pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kejujuran, pemimpin yang punya kepedulian, kedisiplinan, dan seterusnya. Kita harus menjaga dia bersama-sama untuk kemudian kita melanjutkan perjalanan di sisa hidup kita. Ada yang mau hidup 1000 tahun nggak di sini? Itu urusan Allah. Tapi di sisa hidup kita, mari kita bersama-sama dengan Anies untuk membangun negeri ini. Setuju? Jadi sekali lagi terima kasih, dan bapak-bapak mau melanjutkan perjuangan kita untuk membuat Indonesia yang lebih baik, membuat Indonesia yang lebih damai, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih pasti. Sekarang kalau saya tanya, dari 3 pimpinan calon presiden ini, kan hidup kita ini resiko, benar nggak? Ibaratnya kalau kita nggak sikat gigi teratur, risiko sakit gigi. Kalau kita makan protein terlalu banyak, daging terlalu banyak, risikonya kolesterol. Makan kacang terlalu banyak, alhamdulillah. Yang umur 50 udah paham. Yang milenial belum kenal. Nah, itu namanya risiko. Sekarang saya tanya, yang paling kecil risiko untuk terjerumus ke dalam korupsi, 3 calon ini, calon presidennya siapa? Itulah yang ditanya wartawan kepada saya, wartawan di Jakarta, Pak Saud, kenapa kok berada di barisan Pak Anies? Saya hanya simpel-simpel aja. Biasanya kalau kita di TV itu ya, itu si wartawannya banyak itu. Dia nggak nanya waktu siaran. Maksudnya siapa ya presiden? Selalu begitu. Semua TV, saya kalau saja ke TV-nya, pokoknya semua TV yang menanyakan saya selalu gitu. Jauh sebelum ditentukan sebagai siapa yang calon, selalu bilang gitu. Saya hanya bilang Anies Rashid Baswedan. Tanyaan berikutnya, apa alasannya Pak Saud? Karena saya 4 tahun lebih berada di KPK memberantas korupsi, saya bilang saya hanya mau pemimpin yang paling minim resiko korupsinya. Kita nggak jamin juga nanti ada menteri yang nakal juga, ya nggak? Pak Anies nggak bisa jaga menteri 24 jam, benar nggak? Pasti ada aja yang nakal, tapi kita harus berjalan dia. Tetapi dari sisi internal pribadinya, dia yang paling minim resiko korupsinya. Setuju? Oke, terima kasih sekali lagi. Dan bapak-bapak tetap dalam semangat. Perjuangan kita tinggal beberapa hari lagi untuk kemudian kita memastikan Indonesia akan lebih adil, Indonesia akan lebih beradab, Indonesia akan lebih membahagiakan kita. Apa itu bahagia?
Apa semuanya di Indonesia punya mobil? Paling-paling kan kesehatan, pupuk, terus apa lagi? Pendidikan, sembako murah. Kalau lapor ke polisi gampang, karena polisinya gajinya juga kita naikin ntar. Dari mana duitnya? Masuk banyak duitnya. Selama ini korupsi semua, ya kan? Nggak ada intimidasi. Nggak ada intimidasi. Ya kita gembira rakyat Indonesia berkumpul boleh kapan aja, mengkritik boleh kapan aja dan seterusnya.